Welcome back to my channel again. Wahai kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia. Di konten pembahasan kali ini kita akan membahas soal kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta kepala desa sejak tahun 2015 sampai 2024, dan kasus tindak pidana korupsi ini gue dapatkan berdasarkan data dari ICW dan juga KPK. Langsung saja kuatkan volume supaya bisa tahu total kerugian negara berapa banyak yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta para stafnya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Data tersebut yang gua dapat, lu bisa mengaksesnya di setiap platform media sosial yang akan gua tampilkan nanti dalam bentuk animasi. Dan langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Kemarin pada tanggal 9 Desember tahun 2024, Harkodia mengadakan acara untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di kota Jakarta. Namun, dari Harkodia sangat menyoroti soal tindak pidana korupsi yang masih tetap eksis yang dilakukan oleh seluruh pemerintahan desa di negara ini. Nah, jadi di sini gua akan memberikan sedikit data kepada lu semua, dan data pertama yang gua akan tampilkan yaitu data dari ICW, yaitu Indonesia Corruption Watch, dan ini data yang lu bisa lihat. Nah, di dalam data tersebut lu bisa lihat sendiri bagaimana seluruh perangkat dan kepala-kepala desa yang ada di negara ini tetap eksis dan konsisten. Bahkan terlihat dari dalam data tersebut, mereka saling berlomba-lomba untuk mengejar target siapa yang lebih besar untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap seluruh anggaran desa. Bagaimana melaporkan kepala desa yang diduga korupsi dana desa? Nah, itu data yang gue berikan berdasarkan dari data ICW. Nah, sekarang gue akan tampilkan data dari KPK, dan ini data yang lu bisa lihat. Nah, jadi di dalam data tersebut, lu bisa lihat total kerugian negara yang dilakukan oleh staf dan seluruh kepala desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 dengan total kerugian negara mencapai 1,5 triliun rupiah. Kenapa bengong? Heran. Yang dilakukan oleh seluruh staf dan kepala-kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran desa. Wow, 1,5 triliun coy. Coba lu bayangkan. Itu dana 1,5 triliun kalau dibelanjakan ke kue donat, itu berapa masyarakat yang makan tuh. Jadi 1,5 triliun tersebut lu bisa menghitung sendiri menggunakan kalkulator. Kalau 1,5 triliun dibagi dengan 75.753 desa kalau tidak salah di seluruh negara ini, berarti total angka rata-rata yang dilakukan oleh seluruh staf dan kepala-kepala desa untuk melakukan tindakan korupsi sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 yang lalu itu mencapai 16-19 per satu desa. Nanti mungkin kepada lu semua, coba lu perhatikan mantan kepala desa atau sekarang kepala-kepala desa yang masih menjabat, apa saja yang mereka dapatkan selama menjabat kepala desa. Dan di sini gua mau memberikan sedikit edukasi kepada kepala desa dan juga staf-staf desa. Korupsilah selagi sempat. Jangan berbangga diri dan bersombong hati dengan apa yang lu lakukan saat ini. Karena yang lu lakukan, kami masyarakat ini tahu. Anda, kepala desa dan seluruh staf-staf Anda itu melakukan tindak pidana korupsi. Kami ini bukan tidak tahu. Hanya saja kalian itu melakukan tindak pidana korupsi ketika kami laporkan, kalian ini masih tetap kebal terhadap hukum. Karena ada beberapa kasus yang sempat gua juga melihat teman-teman gua laporkan pihak kepolisian dan kejaksaan, sampai sekarang laporan tersebut tidak pernah diproses oleh, ya kalian tahulah, yang menggunakan seragam-seragam coklat lah. Dan gue sempat berkoordinasi dengan beberapa teman gue kenapa laporan tersebut tidak diproses, dan mereka juga tidak tahu. Dan ada salah satu teman gue yang mengatakan ada beberapa laporan atau data yang memang masih kurang lengkap. Tapi kalau dari gue itu bukan lengkap,
tapi kepala desanya ini jago. Satu yang susah bisa jadi gampang. Ya. Karena kalau kita melihat, apalagi di zaman pemilihan, seluruh kepala-kepala desa ini sangat terlibat untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Dan ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Jadi kalau memang lu sedang menonton konten ini di samping seluruh staf pemerintah desa ataupun kepala desa, nanti silakan lu kuatkan volume biar gua mau mengatakan sesuatu kepada mereka. Kepada seluruh kades-kades dan staf-staf perangkat desa, tahu dirilah kalian. Jangan terlalu enak untuk melakukan tindak korupsi terhadap anggaran-anggaran dana desa yang notabene-nya seluruh masyarakat tidak lagi sejahtera. Karena kami ini sebenarnya tahu, hanya saja ketika kami laporkan kalian itu di backup, dan backup itu kami masih belum bisa mengetahui. Karena kalau kita melihat ya setiap pemilihan bupati, gubernur atau presiden ya kalian ini adalah benalu-benalu yang menjadi tim sukses untuk memenangkan pemimpin daerah ataupun pusat. Ya ada dengan tujuan ya supaya kalian ini bisa di backup. Kalaupun kalian di backup secara duniawi ya silakan. Tapi ingat, uang yang hasil kalian dapatkan berdasarkan melalui hasil korupsi, kalian beri makan kepada keluarga-keluarga kalian itu merupakan bagian dari dosa. Dan kalaupun lu sudah tidak lagi beragama ya nanti lu berurusan lah sama Yang Maha Kuasa. Jadi pada intinya, seluruh masyarakat yang ada di negara ini, kami ini sudah paham dengan cara mainnya kepala-kepala desa. Bukan gua mau menghina, tapi rata-rata seluruh kepala-kepala desa ini tidak bisa mengerjakan Excel, Word, atau Office. Jadi ketika mereka menyampaikan sesuatu itu hanya dengan secara lisan. Dan kita sebagai masyarakat tahu, hanya saja ketika kita mau berjuang untuk melaporkan mereka ini, mereka tetap masih di backup. Dan ini pesan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar jangan cuman mau keluar-keluar di sosial media. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Buktikan sekarang pada tahun 2025. Apakah statement dari Bapak tersebut hanyalah sebagai singa ompong, ataukah memang Bapak benar-benar ingin memberantas tikus-tikus yang berkeliaran di dalam kantor desa? Dan di sini gua hanya mau memberikan sedikit edukasi kepada lu semua juga. Nantinya pada tahun 2027 kita akan mengadakan pemilihan serentak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di desa-desa kita masing-masing. Jadi diharapkan kepada lu semua, pilihlah sesuai hati nurani dan layak untuk memimpin desa kita. Jangan kita memilih karena ada ikatan saudara ataupun kerabat, tapi attitude mereka memang terlihat ya atau orang-orang seperti mantan kepala desa sebelumnya, raja korupsi. Jadi kepada lu semua, nantinya berikanlah hak suara kalian kepada pemimpin yang memang benar-benar bisa memimpin untuk memajukan desa kita agar menjadi lebih baik. Dan segitu saja konten pembahasan gua kali ini soal data tindak pidana korupsi yang dilakukan sejak tahun 2015 sampai pada tahun 2024. Dan nanti lu bisa searching sendiri di setiap platform media sosial, terutama Google. Dan segitu saja konten pembahasan gua kali ini dan juga edukasi. Semoga lu bisa paham dan mengerti dan bisa memilih calon pemimpin yang lebih baik pada tahun 2027 soal kepala desa nanti. See you next time. Kita Alen, kita Na Timur, jago Katarada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau mau nih lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.